Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami mengucapkan selamat siang dan senang sekali hari ini saya sudah bersama Dandim 1206 Putu Sibau, Letnan Kolonel Armet Andreas Prabowo Putro, SIPEM, MIP, Mhan. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar Bapak pada siang Selamat hari siang ini? Mbak Siti, Alhamdulillah, puji syukur, sehat, baik. Mbak Siti sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya, dan ini tentunya pertama kali ya kita bertemu ya Pak di acara podcast ini. Betul. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kita ngobrol santai aja. Siap. Karena saya dengar juga banyak sekali program-program yang sudah Pak Dandim 1206 Putu Sibau lakukan nih. Dan di sini saya ingin membahas tentang, kan selama ini ada beberapa bulan kita mengalami kemarau panjang. Dan saya juga mendengar informasi bahwa Angkatan Darat ini sudah bersama-sama dengan masyarakat untuk pengadaan air bersih. Dan itu sudah dilakukan oleh Angkatan Darat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, saat ini kan sedang berjalan ya Pak, Betul. untuk pengadaan air bersih yang diadakan oleh Angkatan Darat. Apakah titik-titik pengadaan air bersih ini memang sudah ditentukan oleh Angkatan Darat itu sendiri? Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada kita semua tentang pengadaan air bersih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Siti atas perkenannya meluangkan waktu untuk melaksanakan podcast ini. Terima kasih, saya Dandim Putu Sibau, seperti yang disampaikan Mbak Siti tadi, berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kegiatan yang sudah kami lakukan terkait tugas dan fungsi kami Kodim Putu Sibau ini. Kemudian apa yang Mbak Siti sampaikan tentang air, ini memang salah satu program unggulan Bapak Kasat, di mana Bapak Kasat sangat atensi dan sangat peduli terhadap air bersih. Iya. Sudah berjalan, banyak titik-titik air sudah tersalurkan di masyarakat, termasuk salah satunya di wilayah Kapuas Hulu ini. Kami kurang lebih sudah ada 20 titik, Mbak Siti, selama ini yang sudah kita coba salurkan ke masyarakat melalui sumur bor. Karena memang di wilayah kita ini, Kapuas Hulu ini, relatif tempat-tempat yang terpencil, contoh di perbatasan, itu masih banyak yang belum tersentuh. Kalau mungkin wilayah kota sudah ada PDAM, tapi di wilayah-wilayah tertentu, kemarin contoh kami sudah buka 10 titik sumur bor yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa Ulak Pau dan Belatung. Kemudian Belatung, Kecamatan Embalo Hulu dan Embalo Hilir. Termasuk kemarin atas inisiatif dari Bapak Pangdam, seluruh jajaran Kodam 12 Tanjung Pura secara serentak melaksanakan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan air dan kekeringan. Contohnya di daerah Kalis, kemarin kami mengerahkan 1 unit mobil tangki untuk mengisi air, tong-tong air di rumah masyarakat, dan sangat bermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sana. Demikian Mbak Fitri. Iya, tadi dari apa yang sudah Pak Dandim sampaikan ini sungguh sangat luar biasa sekali, bahwa Angkatan Darat juga mengambil fungsinya sebagai mengayomi masyarakat sampai-sampai untuk pengadaan air bersih diperhatikan dan menjadi program unggulan dari Angkatan Darat, khususnya Dandim 1206 Putu Sibau. Bapak, yang ingin saya tanyakan kembali, tadi Bapak pernah mengatakan bahwa sudah dibangunnya sumur bor dan segala macam, karena mungkin kalau di daerah kota kita memiliki PDAM ya Pak. Kalau daerah yang mungkin terpencil, titik-titik yang sudah disepakati oleh Angkatan Darat bahwa di sanalah kita akan mengarahkan atau memberikan saluran air bersih. Nah, jika misalnya apa yang sudah disediakan oleh Angkatan Darat ini mungkin sudah tidak berfungsi atau mengalami kerusakan apa segala macam. Nah, ini apakah Angkatan Darat masih turun kembali untuk mengecek atau memeriksa
tempat-tempat yang tadinya menyediakan air bersih yang sudah dibangun oleh Angkatan Darat untuk masyarakat. Baik, Iya. terima kasih Bu Putri. Tentunya kami melaksanakan program ini dengan niat membantu masyarakat ini adalah berkelanjutan. Sehingga apabila mungkin nanti ada kendala dalam operasionalnya, masyarakat dapat menyampaikan secara berjenjang kepada Babinsa kami yang ada di desa tersebut, kemudian bertingkat ke Koramil sampai dengan ke Kodim, dan kita akan cek apa yang menjadi kendalanya dan kita akan maksimalkan sehingga bisa dirasakan kembali oleh masyarakat. Termasuk jika mungkin ada beberapa program-program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, mungkin terkendala karena mungkin kerusakan-kerusakan kita juga siap untuk mencoba mengoperasionalkan kembali sehingga tujuan dari kami agar masyarakat benar-benar terbantu dalam akses air bersih ini bisa tercapai. Demikian. Iya, jadi di sini juga kita tuntut oleh masyarakat juga ya Pak, karena Angkatan Darat sudah menyiapkan, sudah menyediakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, sudah disiapkan, sudah dibantu, dan tentunya kita berharap masyarakat yang dibantu juga menjaga, memelihara apa yang sudah diberikan oleh Angkatan Darat kepada masyarakat untuk penanggulangan air bersih. Betul. Terima kasih. Nah, ini kalau kita bicara tentang air bersih. Nah, ini kan banyak sekali program-program yang sudah dijalankan oleh Angkatan Darat ya Pak. Selain air bersih, kita dengar juga ada program jembatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat juga tahu bahwa perjalanan di kecamatan-kecamatan, di daerah pedalaman, khususnya di Kapuas Hulu ini kan banyak sekali jalan atau jembatan yang terputus. Nah, ini informasi yang kami dapatkan bahwa program unggulan salah satunya dari Angkatan Darat ini adalah membenahi jembatan juga. Ini luar biasa sekali. Dan di sini kita dapat informasi nih Pak. Tiba-tiba saya dapat informasi ada 5 titik atau 5 wilayah titik jembatan yang sudah jalan saat ini. Nah, mungkin kita mau tahu nih Pak, kelanjutan dari program jembatan. Kok bisa nih Angkatan Darat kembali nih setelah air bersih sekarang membangun jembatan lagi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Fitri. Jadi kalau jembatan ini adalah salah satu program unggulan atau maupun prioritas yang diamanatkan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, melalui Kepala Staf Angkatan Darat dengan program sebagai dan Satgas Jembatan, dan beberapa waktu yang lalu beliau mengadakan Vikon bersama seluruh unsur di wilayah seluruh Indonesia, dan disampaikan bahwa sekarang telah terbangun lebih dari 3.000 jembatan. Kemudian juga beberapa yang dilaksanakan oleh Polri, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Khusus di Kabupaten Kapuas Hulu, kami sedang berprogres ataupun ada yang sudah selesai, yaitu 5 titik. Yang pertama, jembatan Nangas Sepintang di Desa Kalis, di mana dia menghubungkan 2 desa untuk mendapatkan akses ke kecamatan. Dan itu sangat diperlukan karena pada saat saya groundbreaking di sana, jembatan yang sudah ada dibangun terakhir tahun 2002. Iya, benar sekali. Saya pernah ke sana, Pak. Pernah. Iya, ya betul Ibu ya. Dan saya lihat kondisinya memang rusak berat. Iya, rusak berat. Dan kita melalui anak sungai juga. Melalui anak sungai, kemudian kami lihat anak-anak sekolah juga ada resiko untuk menyeberangi jembatan itu. Termasuk masyarakat yang membawa mau berjualan juga, berjualan sayur dan segala macam. Sehingga disitulah kami langsung bergerak sesuai dengan perintah dari Kodam maupun Korem. Kami segera melaksanakan groundbreaking waktu itu bersama Bapak Wakil Bupati dan bersama Forkopimda, unsur Forkopimda lainnya. Kemudian kami laksanakan pembangunan jembatan itu yang semula targetnya kurang lebih 35 hari, Ibu, karena sulitnya
akses untuk mendorong material ke sana, dan jembatan itu cukup lebar, Mbak Fitri, Iya. kurang lebih hampir 70 meter. Sehingga dari kesulitan itu kami bisa membangun jembatan itu dalam waktu 4 bulan. 4 Itu bulan. jembatan gantung yang dibangun oleh Angkatan Darat, khususnya Kodim Putu Sibau ini di wilayah Kodam 12 ini yang pertama jadi. Jadi ada beberapa jembatan lainnya sedang berjalan. Kami bersyukur dan bangga dengan anggota-anggota kami di lapangan. Dalam hal ini disupervisi oleh Sidam 12 Tanjung Pura bersama anggota Unit TP dengan upaya yang maksimal sehingga bisa tercapai dan sekarang sudah bisa operasional. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah, siap. Iya, jadi yang pertama tadi di titik Nagas Bintang. Sebintang, betul. Iya, karena memang aksesnya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Betul. Dan di sana rupanya di dalam masih banyak sekali rumah-rumah yang mungkin akses mereka itu ya tadi. Tapi dengan adanya program unggulan dari Angkatan Darat memikirkan akses jalan, terutama untuk jembatan, ini sudah terlaksana. Jadi luar biasa sekali, kita beri aplaus untuk Dandim 1206 Putu Sibau. Terima kasih. Oh iya Mbak Siti, tadi saya sebutkan ada 5 ya. Ada 5, iya. Ini baru 1 kayaknya ya Pak. Ya, mohon maaf ini karena terlalu semangat. Iya benar. Yang kedua, kami kemarin baru saja menyelesaikan jembatan Aramco. Aramco. Betul. Aramco di Desa Sekubah. Sekubah. Ya, yaitu di Kecamatan Selimbau. Yang menghubungkan antara Desa Benuis dan Desa Sekubah. Itu kurang lebih dengan bentangan 12 meter. Kemudian kami terakhir ke sana mengecek tidak bisa dilalui karena rusak berat, dilewati oleh truk yang mengangkut material pasir untuk pembangunan. Kami segera bergerak dan alhamdulillah puji syukur bisa selesai tepat waktu kurang lebih 35 hari. 35 hari. Siap, sesuai target ya Pak. Sesuai target, betul. Kemudian boleh saya lanjutkan? Boleh, silakan Bapak. Yang ketiga di Desa Karya Baru di Kecamatan Congkong. Itu jembatan beton di mana masyarakat sangat membutuhkan karena jembatan itu tadinya dari kayu dan sudah sangat rawan kalau dilewati oleh truk yang rata-rata bermuatan lebih dari 2 ton. Kemudian segera kita tindak lanjuti dan puji syukur alhamdulillah sudah 100% per 31 Juli kemarin. Wah, ya, jadi sudah kokoh Mbak Fitri dan bisa dilewati sampai dengan kendaraan 10 ton untuk bisa ngangkut material pembangunan. Yang keempat di Desa Benuis, Kecamatan Selimbau. Di mana jembatan itu tadinya akan kita bangun bentuk Aramco, akan tetapi karena ada perubahan spek jembatan, maka kami menggunakan jenis gantung. Ulangi, mohon maaf, menggunakan beton. Beton, karena bentangannya sekitar 15 meter dan memungkinkan untuk kita bangun jembatan beton. Kemudian yang terakhir sedang berproses yaitu di Kedamin. Ini kalau masuk dalam Satgas Jembatan itu pembangunan di tahap ke-7. Ini sedang berproses, sedang berlangsung dan kita sambil terus memantau perkembangannya sehingga benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan mungkin beberapa jembatan-jembatan yang lainnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, kita harus prioritaskan. Mohon maaf, mungkin masih banyak yang belum bisa kita bangun karena mungkin adanya keterbatasan anggaran juga. Dan inilah kami perlu sampaikan, kita harus kolaborasi baik dengan Pemda maupun dengan unsur lainnya di wilayah. Demikian.
Baik, untuk saat ini memang sudah terlaksana 5 titik untuk jembatan ya Pak. Ya. Dan ini memang kalau tadi kita dengar, titik-titik yang Bapak sebutkan tadi ya memang rawan aksesnya sekali ya Pak. Ya. Dan tentunya tidak hanya sampai di sini nih keinginan dari Angkatan Darat untuk jembatan. Karena kalau saya lihat dari Pak Dandim sendiri, dari auranya memang merasa tidak puas kalau hanya 5 titik gitu kan Pak. Tapi kita mungkin hanya terus berusaha saja supaya agar nanti mungkin bisa dipercaya kembali dan kita memiliki anggaran lebih bisa membangun jembatan atau akses jalan yang mempermudah masyarakat untuk kemana-mana. Ya. Karena kalau saya lihat ada beberapa titik juga nih Pak jembatan yang bisa menghubungkan dari desa ke desa. Nah ini kan membuat durasi waktu masyarakat juga mau ke sekolah atau kemana itu yang paling dipikirkan oleh Angkatan Darat kalau saya lihat. Ya ini luar biasa sekali. Ini sepertinya udah lengkap nih untuk masyarakat nih Pak, air gitu ya, jembatan yang udah dilakukan. Ini memang akses-akses yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, sekarang untuk ketahanan pangan. Nah, ini Pak kan berkaitan dengan masyarakat lagi. Di Kapuas Hulu kita lihat sekali banyak sekali kita lihat ini kan seperti tanahnya luas sekali ya Pak di Kapuas Hulu ya Pak, luas sekali dan lahannya banyak sekali. Nah sebenarnya kalau dibicara tentang ketahanan pangan sepertinya Kapuas Hulu tidak kekurangan pangan gitu kan Pak, kalau misalnya masyarakat sendiri bisa mengolah lahannya dengan baik dan benar. Nah sekarang kebetulan saya berhadapan dengan seorang Dandim 1206 Putus Sibau yang mungkin mempunyai program unggulan kembali nih untuk masyarakat tentang ketahanan pangan. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan dan bisa memberikan satu arahan yang baik untuk masyarakat tentang ketahanan pangan untuk kita. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi terkait ketahanan pangan, kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini Dinas Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu. Kebetulan dari pihak Kementerian Pertanian melaksanakan program cetak sawah, di mana lahan-lahan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan cetak sawah untuk meningkatkan hasil pertanian di suatu wilayah ada dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Tahun ini kami berhasil mencetak 480 hektar, kurang lebih di 4 kecamatan yang dimana sudah selesai dilaksanakan. Kemudian setelah saya kami serah terimakan kepada Dinas Pertanian, harapannya ini bisa dikerjakan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun brigade pangan. Nah ini perlu kami sampaikan, untuk masyarakat Kapuas Hulu ini mungkin Mbak Fitri ya, karena Mbak Fitri karena tradisi untuk bertani mungkin karena masih ladang berpindah. Jadi untuk yang sawah secara sesuai dengan ilmu di pertanian itu mungkin belum maksimal. Belum maksimal, benar sekali. Nah, disitulah nanti ada terkait juga adanya pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan yang nanti di Kabupaten yang sekarang sudah ada eksis di Kapuas Hulu ini bisa mendorong, bisa mempercepat terkait ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Demikian Mbak Fitri. Iya, memang ini sangat dibutuhkan ya Pak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa mungkin ada, tapi tidak semaksimal untuk yang Bapak katakan tadi, lahan yang menetap untuk kita berladang, banyak lahan berpindah gitu ya Pak ya. Karena biasanya kalau kita lihat perjalanan kita dari Putus Sibau mau ke Pontianak segala banyak, kita lihat tuh Pak para petani menanam padinya di bukit-bukit. Ya. Itu mungkin maksudnya dari Bapak. Jadi dengan programnya Angkatan Darat ini mencetak. Mohon maaf, bukan dari Angkatan Darat, tapi dari Kementerian Pertanian yang menggandeng. Ya, bekerja sama dengan TNI. Angkatan Darat. Siap. Ya, jadi mungkin bisa diperjelas bahwa ini adalah program dari pertanian yang menggandeng atau mengajak kerjasama TNI Angkatan Darat untuk bersama-sama kita
mencetak lahan masyarakat untuk Ya. persawahannya. Karena kita lihat banyak sekali sawah-sawah, tanah-tanah yang petaninya itu berpindah-pindah, sepertinya mereka tidak memiliki tanah sendiri ya Pak. Betul. Nah di sini mungkin kita bantu. Ya. Ya mudah-mudahan ini harapan kita semua ini akan berjalan dan tidak hanya di sini, tapi akan terus berjalan. Baik. Ini programnya sungguh sangat luar biasa nih Pak. Harapan kami bisa meningkatkan produktivitas padi yang selama ini mungkin hanya ladang berpindah, tidak menentu hasilnya, minimal 2 kali panen dalam setahun. Sehingga mereka memiliki ketersediaan beras dan pangan terjaga di kabupaten tercinta kita. Iya, benar sekali. Dan otomatis stuntingnya clear ya Pak? Clear, betul Mbak Fitri. Stuntingnya clear. Ini luar biasa sekali bincang-bincang dengan di 12.06. Saya rasanya masih belum puas kalau hanya bicara tentang air, jembatan, ketahanan pangan. Nah, ini ada TMMD. Nah, TMMD ini sering sekali saya dengar, waktu kecil juga saya sering dengar TMMD. Ini kayaknya tentara masuk desa nih, ya kan gitu ya. Betul, nah, sekarang yang pengen saya tanyakan untuk TMMD, ini peran TMMD ke masyarakat ini seperti apa nih Pak yang sudah dilakukan saat ini? Baik, Mbak Fitri, terima kasih bahwa kemarin kurang lebih 3 hari yang lalu kita baru saja melaksanakan penutupan TMMD. Mungkin Mbak Fitri monitor. Iya, monitor ya. Kita sesuai dengan koordinasi dengan Pak Bupati, kemudian dinas terkait dan unsur masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Kami kemarin baru saja melaksanakan TMMD di Desa Ulak Pau, Kecamatan Balahulu, untuk membuka akses jalan menuju Desa Belatung di Desa Embalohilir. Dan kami kemarin terjun langsung ke lapangan bersama Pak Bupati, bersama unsur-unsur yang terkait. Mereka sangat terharu, Mbak Fitri. Kenapa? Karena selama ini mereka mengangkut hasil pertanian, anak-anak berangkat sekolah melalui jalur sungai yang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Dengan kita buka jalan, itu kurang lebih hanya sekitar 10-15 menit saja. Itu dari segi waktu. Dari segi efisiensi biaya, mereka kalau pakai speed itu kurang lebih habis 15 liter sekali jalan, Mbak Fitri, dengan speed itu. Dengan dibukanya jalan, kemarin saya tanya langsung berapa kalau pakai motor, hanya setengah liter. Jadi bisa 30 kali lipat menghemat BBM-nya. Demikian Mbak Fitri. Jadi ini memang sungguh sangat luar biasa harapan masyarakat. Kalau melalui sungai yang penuh dengan batu-batu dan segala macam, memang sering sekali saya dengar masyarakat kadang mau belanja itu sebulan sekali Pak. Oh gitu. Sebulan sekali atau seminggu sekali, dan mereka satu kampung itu pesan. Nah benar Bapak katakan tadi bahwa mereka biaya yang terbesar itu adalah minyak ya, minyak ya, karena mereka melalui air ya kan. Nah dengan adanya TMMD memberikan harapan baru buat mereka, jadi semuanya bisa meminimal mereka yang tadinya efisiensi waktu, yang tadinya lama bisa berhari-hari, sekarang bisa dalam jangka waktu 1 atau 2 hari mereka udah nyampe, udah pulang ke rumah lagi. Dengan tadi minyak bensinnya mungkin sampai 30-40 liter, setengah liter aja udah nyampe kan? Karena dengan adanya TMMD itu. Jadi pada saat itu Bapak sendiri turun ke masyarakat ya Pak? Turun dan langsung ya Pak? berinteraksi dengan mereka dan mereka menyampaikan, Pak Dandim, sekarang kami bisa pakai motor, mungkin kami mau beli motor baru. Dan benar, dari anggota saya di lapangan kemarin menyaksikan, oh sudah ada pick up yang angkut motor baru, karena mereka semangat untuk bisa. Jadi otomatis Pak Dandim sendiri sudah melihat langsung ekspresi mereka ya Pak? Betul, saya sangat terharu dan bersyukur keberadaan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah ini sekarang secara pribadi bertanya kepada Pak Dandim, begitu turun langsung melihat apa yang sudah dibuat,
itu dirasakan oleh masyarakatnya langsung, Ya. dan Bapak turun langsung melihat ekspresi mereka. Ya. Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan ternyata kalau kita memiliki niat yang baik, Ya. kalau kita memiliki tujuan yang mulia, akan selalu ada jalan Ya. untuk bisa membantu orang yang kesulitan. Dan apabila orang itu dibantu, insya Allah mereka juga pasti akan mendoakan yang baik untuk kita, dan semuanya bisa baik adanya, Mbak Fitri. Dari tingkat keluarga sampai dengan kabupaten kita ini, semuanya bisa makmur, merasakan kesejahteraan yang sering disampaikan oleh masyarakat juga. Satu lagi Mbak Fitri, saya sudah komunikasi juga dengan Pak Bupati. Desa Belatung itu belum ada listrik. Ya. Beberapa masyarakat memakai genset maupun solar cell. Pak Bupati menyampaikan dengan adanya terbukanya akses jalan darat ini, Pak Dandim, semoga nanti bisa dialiri listrik sehingga mereka juga akan masuk listrik ke desa tersebut. Itu yang sangat saya harapkan dan sangat bersyukur bisa. Iya, saya melihat juga secara langsung Pak Dandim sangat terharu karena inilah apa yang dikerjakan. Kita turun langsung melihat harapan mungkin masyarakat yang sudah terlalu lama tiba-tiba bisa mereka nikmati sekarang, dan Bapak melihat sendiri dan apa yang Bapak rasakan. Jadi memang apa yang kita lakukan terbaik di luar, yang baik itu akan kembali ke kita. Amin. Sehat-sehat ya Pak. Sama-sama Mbak Fitri. Iya, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, ada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ini tentang Yoni PP di Kapuasulu. Nah, yang akan saya tanyakan peran Kodim terhadap penyiapan Yoni PP Kapuasulu, dan apa nih harapan setelah Yoni PP ini terbentuk? Terkait peran Kodim dalam penyiapan Yoni PP ini, kami melaksanakan penyiapan lahan. Penyiapan lahan untuk pembangunan Yoni PP tersebut. Kemudian sambil berjalan pembangunan markas Yonif tersebut, kami menyiapkan marshaling areanya. Kemarin bersama Pak Bupati sudah kita rencanakan, termasuk dengan Kepala ATR BPN, kita tetapkan di Kedamin Putus Ibu Selatan, kemudian sudah berjalan lain kliniknya, dan untuk marshaling areanya kemarin kita tetapkan di Kedamin Hulu ya Pak ya? Kedamin Hulu, betul, Mbak Siti, Mbak Fitri. Kemudian sejumlah 545 pasukan itu sudah datang di Kabupaten Kapuasulu per awal April tahun ini, sehingga mereka sudah running melaksanakan aktivitasnya dan siap membantu pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuasulu ini yang mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi atau pembangunan, dan kesehatan. Demikian Mbak Fitri. Wah, luar biasa sekali. Baik. Jadi mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita semua ya Pak, dengan terbentuknya unit PP Kapuasulu, seperti yang Bapak katakan tadi, itu sudah mencakup semua kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuasulu. Demikian Mbak. Iya, cukup panjang lebar juga kita bicara hari ini, dan tentunya ini adalah satu kebanggaan buat saya sendiri sudah ngobrol langsung sama Pak Dandim 1206 tentang program-program yang diunggulkan oleh TNI Angkatan Darat, air, jembatan, ketahanan pangan, setelah itu juga ada unit TP, dan setelah itu apa tadi Pak? TMMD. TMMD, ya benar sekali. Dan mudah-mudahan dengan program unggulan ini membuat masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran TNI Angkatan Darat di masyarakat, dan kuncinya adalah apa yang dilakukan baik dilakukan oleh Bapak dengan masyarakat, maka yang akan kembali kepada Bapak adalah kebaikan juga. Amin. Amin. Sukses selalu untuk Pak Dandim 1206 Putus Sibau. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan program-program unggulan lagi. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri undur diri. Selamat siang.